adik-adik, ketemu lagi bersama Lause Jeffrey dan Lause Ming. Nah, sebelum kita mau mulai firman Tuhan, kita mau sapa dulu Allah Bapa kita. Yuk kita nyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Nah, sekarang kita ingin memulai sekolah minggu kita. Yuk kita doa bersama dulu. Adik-adik ikutin aku ya. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Tuhan berkati sekarang kami ingin menjalani sekolah minggu. Tuhan berkati kami agar sekolah minggu ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lause, sebelum kita mulai lebih lanjut nih ya, sebelum kita nyanyi-nyanyi lagi, Lause pengen nanya deh ke adik-adik. Adik-adik punya gak sih orang ya, atau teman di sekolah, di rumah, yang mungkin bikin kesel tuh? Ada gak adik-adik? Atau mungkin kita tanya Lause Miming kali ya. Lause Miming ada gak orang atau teman yang bikin kesel gitu rasanya? Ada sih Lause. Ada ya? Kalau boleh tahu keselnya kenapa tuh? Kalau keselnya sih waktu itu dia minjem pen, sampai sekarang masih belum dibalikin Lause. Ini di sekolah nih, sekolah nih? Teman sekolah. Berarti selama corona ini juga belum dibalikin masih ya? Belum. Udah setahun lebih ini Udah ya? setahun lebih, masih belum terima pen. Pennya gak balik-balik Masih nggak balik-balik. Dan itu sempat bikin kesel ya? Sempet. Kalau kesel tuh biasa kita ngapain sih Lause? Kalau kesel sih marah-marah, mukul-mukul, cuek, yang ngambek lah Lause. Adik-adik juga mungkin sama kali ya. Kalau kesel rasanya tuh bisa jadi marah-marah, ngoceh-ngoceh, mukul-mukul, atau mungkin diam-diaman juga ya Lause ya. Iya. Mungkin bisa tuh kayak gitu ya. Mungkin jadi kayak gitu. Cuman nih kalau dipikir-pikir ya Lause ya. Kalau kita pikir-pikir nih adik-adik, sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu? Sebenarnya sih nggak boleh sih Lause. Nggak boleh ya. Harusnya nggak boleh ya. Sampai marah-marah, pukul-pukulan gitu ya. Atau diem-dieman, ngambek-ngambekan ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk apa Lause? Untuk mengasihi sesama kita Lause. Betul. Tuhan Yesus ngajarin kita untuk mengasihi sesama kita. Dan juga kalau kita mengasihi berarti kita juga memaafkan. Kita juga bisa memaafkan orang yang mungkin bikin kesel nih. Bikin kita kesel. Tapi kita ingat, Tuhan Yesus ngajarin untuk kasihilah sesama ya. Untuk memaafkan, untuk mengampuni. Berarti kita harus belajar untuk mengampuni.
mumpuni untuk memaafkan. Karena apa? Kasih Yesus udah begitu besar ya, Iya. udah begitu manis, udah begitu indah, kita bisa belajar dari kasihnya Tuhan Yesus. Oke adik-adik, makanya nih sekarang Lausa mau ajak kita semua sama-sama nyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyi, ikutin gerakan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih tinggi takkan teratasi, lebih dalam takkan terselami, lebih lebar takkan terkelilingi. Oh oh kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih tinggi takkan teratasi, lebih tinggi takkan teratasi, lebih dalam takkan terselami, lebih lebar takkan terkelilingi. Oh oh kasih Yesus, oh oh kasih Yesus. Nah, Lause, sekarang kita mau ngapain nih, Lause? Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan, Lause. Tapi sebelum itu kita mau nyanyiin satu lagu dulu nih. Firman Tuhan ada di hatiku. Nah, Lause, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih? Firman Tuhan ada di hatiku ya. Lagu ini nih mau ngajak kita nih ya, mau ajak kita untuk masukin ya. Kita mau masukin firman Tuhan ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita, dan juga bukan cuma itu. Bukan cuma masukin, bukan cuma dengerin, tapi kita juga mau belajar untuk melakukan firman Tuhan sampai firman Tuhannya berbuah di dalam hidup kita. Nah, kalau hari ini kita kan belajar tentang mengampuni sesama tadi ya. Iya. Yang berarti kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan itu tuh, untuk mengampuni sesama kita. Oh gitu ya, Lause. Ya udah deh, nggak usah lama-lama, kita langsung nyanyiin aja. Yuk kita nyanyiin firman Tuhan ada di hatiku. Oke. Adik-adik tetap berdiri ya. Kita sama-sama ikuti gerakannya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Di belakang berbuah, berbuah, depan berbuah, berbuah, atas berbuah, berbuah, bawah berbuah, berbuah. Iya. Oh, tapi Lause. Langsungnya udah ngos-ngosan ya. Iya. Tapi kita percaya ya, adik-adik di rumah pasti tenaganya masih banyak nih. Tetap semangat dong ya. Betul, tetap semangat. Apalagi sekarang mau dengerin firman Tuhan. Betul. Ya, sekarang tanpa lama-lama lagi kita dengerin firman Tuhan ini. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Hari ini ketemu lagi dengan Lause Elisa. Hari ini Lause Elisa akan cerita. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Lipatkan tangan kalian, tutup mata kalian, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini kami boleh berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tolong kami ya Tuhan, tolong Lause juga yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa ya yang akan Lause ceritakan hari ini? Nah, hari ini Lause akan cerita tentang Allah
Allah menyelamatkan keluarga Yusuf. Apakah kalian sudah siap? Yuk, dengarkan cerita bersama-sama. Nah, anak-anak, hari ini Lause bawa sesuatu loh. Coba Lause ambil. Lihat, apakah kalian bisa melihat ini? Coba Lause goyang-goyang ya. Wah, bisa berbunyi. Nah, coba lihat baik-baik. Apa ya di dalam sini? Di dalam sini adalah biji-bijian. Nah, apakah kalian tahu biji apa ini? Atau apakah kalian tahu apa sih gunanya? Nah, yuk sekarang kita lihat bersama-sama. Selain biji-biji yang Lause bawa ini, masih ada loh biji-biji yang lain. Yuk kita lihat yuk. Yang pertama kita lihat sama-sama. Wah, ada apa ini ya? Ya, betul. Ini adalah beras anak-anak. Kalau beras ini kalau dimasak, kalau diolah, kira-kira jadi apa ya? Nah, ini dia. Jadi nasi yang kita makan setiap hari. Nah, sekarang ada lagi loh yang lain yang warnanya green. Apa ya? Coba kita lihat sama-sama. Yang kedua adalah kacang hijau. Wah, siapa yang pernah lihat kacang hijau? Namanya juga kacang hijau, warnanya hijau. Biasanya kacang hijau ini akan dimasak dan menjadi jeng-jeng. Ini adalah bubur kacang hijau. Siapa yang suka bubur kacang hijau? Bubur kacang hijau enak loh, apalagi kalau dimakannya pagi hari. Sedap sekali. Sekarang yang lain. Apalagi ya? Lause punya ini. Coba ini apa? Siapa yang tahu? Mungkin anak-anak jarang lihat ini. Ini namanya adalah gandum. Biasanya gandum ini kalau diolah akan menjadi ini. Ya, kalau ini anak-anak sering lihatnya. Ini adalah roti gandum. Ya, roti gandum ini juga sehat untuk kita. Lalu apa lagi ya? Lause punya apa lagi ya? Yuk kita lihat selanjutnya. Selanjutnya adalah ini. Wah, ini apa ya? Ini adalah kacang merah. Kalau tadi kacang hijau, sekarang kacang merah. Warnanya merah. Biasanya ini yang masak Mami. Mami akan masak jadi ting. Nah, jadi sup kacang merah. Enak dan sehat. Ya. Lalu ada apa lagi ya? Lause masih punya satu lagi nih. Coba kita lihat yang terakhir. Lause punya Lause punya jagung. Jagung ini juga biji-bijian. Nah, kalau dimasak akan menjadi ini. Wah, pasti semua suka nih. Ini adalah jasuke. Jagung, susu, keju. Wih, enak banget dimakan. Hangat-hangat ya. Wih, pasti enak. Wah, Lause jadi lapar nih. Tunggu ya, sabar ya. Habis sekolah minggu, setelah sekolah minggu, kita nanti bisa makan. Oke? Yuk, sekarang kita lanjutkan. Nah, anak-anak, sekarang Lause mau mengajak kalian untuk mengingat cerita yang lalu. Cerita apa ya? Coba ya, kita lihat gambar ini. Apakah kalian ingat gambar yang Lause punya ini? Kita lihat sama-sama ya. Nah, gambar ini. Siapa yang masih ingat? Ya, betul. Gambar seorang anak muda yang diberi baju yang indah, yang maha indah. Warnanya bagus, bahannya juga bagus. Dia diberi oleh ayahnya sebagai hadiah ulang tahun. Wah, bagus sekali anak ini, senang sekali. Dan ini membuat saudara-saudaranya menjadi iri. Sekarang kita lanjut ke gambar yang kedua. Kita lihat yuk. Nah, gambar selanjutnya adalah gambar ini. Wah, apa yang terjadi nih? Kalian lihat? Ada orang yang hanya terlihat kakinya. Ini apa ya? Ya, betul. Ya,
ini adalah gambar anak muda yang tadi dimasukkan oleh kakak-kakaknya ke dalam sumur. Kenapa kok dimasukkan ke dalam sumur? Karena kakak-kakaknya iri. Oh no, ya kasihan sekali anak ini dimasukkan ke dalam sumur yang dalam. Pasti menakutkan, menyeramkan, ya tempatnya gelap, sendirian lagi. Nah, sekarang kita lihat yuk gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga adalah gambar ini. Apa ini ya? Siapa masih ingat? Nah, gambar ini juga sama. Gambar ini adalah tentang anak muda yang ada di sini. Tapi anak ini sedang dibawa ke Mesir. Dijual oleh saudara-saudaranya. Ya, karena saudara-saudaranya tidak suka padanya. Dan saat di Mesir pun dia dituduh melakukan perbuatan yang tidak baik. Dia dituduh melakukan perbuatan yang tidak dia lakukan. Padahal dia tidak salah anak-anak, tapi dia dituduh bersalah. Ya, dan akhirnya dia dipenjara. Tapi karena Tuhan baik dan anak muda ini adalah anak yang taat, anak yang baik, akhirnya dia diberi kepercayaan. Kita coba lihat gambar yang keempat, yang terakhir. Nah, tuh lihat, dia diberi kepercayaan oleh rajanya. Dia menjadi orang yang dipercaya oleh rajanya untuk mengatur kerajaan. Wow, keren sekali ya. Dari yang tadinya seorang yang sederhana, dia dibuang ke dalam sumur, dia masuk penjara, dan akhirnya dia menjadi kepercayaan raja. Wow, Tuhan punya rencana yang indah buat Yusuf. Lalu, apa ya kira-kira cerita selanjutnya? Yuk, kita sama-sama lihat video ini. Nah, anak-anak, sekarang Yusuf menjadi orang kepercayaan dari raja. Dia mempunyai tugas yang besar sekali, yaitu mengumpulkan makanan dari tanaman-tanaman yang tumbuh subur di Mesir. Mereka mengumpulkan biji-bijian, bahan-bahan makanan dalam gudang-gudang besar yang ada di sana. Jadi, saat ada kekeringan tiba, mereka tidak khawatir lagi. Dan benar anak-anak, keadaan itu tidak berlangsung lama. Segera setelah itu, terjadi kekeringan. Keluarga Yakub, ayah Yusuf, juga sama. Mereka mengalami kekeringan. Tidak ada tanaman yang diambil untuk dijadikan bahan makanan. Akhirnya, ayah Yusuf, Yakub, meminta saudara-saudara Yusuf untuk pergi membeli bahan makanan di Mesir. Akhirnya, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Perjalanan mereka jauh, anak-anak. Dan setelah Yusuf melihat saudara-saudaranya, Yusuf kaget. Hah, bukankah ini saudara-saudaraku yang dulu pernah menyakitiku? Hai, kamu, apa yang kamu inginkan dariku? Apa yang kamu minta dariku? Saudara-saudaranya berkata, Tuanku, tolonglah kami. Kami kesini mau membeli bahan makanan untuk keluargaku, karena di sana kekeringan dan kami kelaparan. Tolong kami, saudaraku. Dan akhirnya Yusuf pun memerintahkan pekerja-pekerjanya, segera siapkan bahan makanan untuk mereka. Dan mereka pun akhirnya bisa pulang dengan membawa bahan-bahan makanan. Mereka menaikkan biji-bijian, bahan-bahan makanan ke keledai, ke kuda yang mereka bawa. Setelah beberapa lama, bahan makanan mereka habis lagi.
dan mereka memerlukan bahan makanan tambahan. Dan kembali Yakub meminta saudara-saudara Yusuf untuk datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan lagi. Dan kali ini ada adik Yusuf yang ikut. Dan saat mereka sampai dan Yusuf melihat mereka, Yusuf segera masuk ke dalam kamar. Dia menangis, dia sedih. Dia melihat saudara-saudaranya datang lagi. Anak-anak, Yusuf mengajak mereka masuk ke dalam istana dan mereka makan bersama-sama dengan Yusuf. Tapi sampai saat itu pun mereka tidak mengenal Yusuf. Dan akhirnya Yusuf sambil menangis menceritakan bahwa dialah Yusuf, orang yang dianiaya, orang yang disiksa saat dia bersama-sama dengan mereka. Akhirnya saudara-saudaranya tahu bahwa yang di depannya adalah Yusuf. Apa yang dilakukan Yusuf? Apakah Yusuf marah? Apakah Yusuf akan menghukum mereka? Tidak. Akhirnya Yusuf bersenang-senang dan bergembira bersama dengan keluarganya. Yusuf memaafkan, mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Nah, anak-anak, kalian baru saja melihat video cerita tentang Yusuf yang menolong saudara-saudaranya. Anak-anak, kalau kita lihat tadi, tokoh tadi yang bernama Yusuf adalah orang yang taat, yang dengar-dengaran. Dan kalian tahu apa yang dilakukan oleh Yusuf? Meskipun Yusuf dalam hidupnya, dia sudah dianiaya, dia sudah disakiti, ya, dia disakiti hatinya, disakiti badannya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mengampuni saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat. Dengan cara apa? Dengan cara memberi makan saudara-saudaranya dan keluarganya saat mereka lapar. Nah, anak-anak tahu nggak? Ada loh satu orang lain, ya, satu orang juga yang hampir sama, bahkan lebih, ya, daripada kisah Yusuf ini. Apakah kalian tahu siapa itu? Nah, orang itu adalah Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Apa kesamaan dengan kisah Yusuf ini? Nah, anak-anak, kalau Yusuf tadi dianiaya, disiksa oleh saudaranya, demikian pula dengan Yesus. Dalam hidupnya di dunia, Yesus juga disiksa. Yesus juga dianiaya. Yesus juga disakiti. Lalu, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengampuni. Bahkan sampai saat ini pun kita juga sering berbuat salah. Kita sering berbuat dosa. Kita sering menyakiti hati Tuhan Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Dengan cara apa, anak-anak? Tidak hanya memberi makan saja, tidak hanya memelihara saja, tapi Tuhan Yesus rela disalib untuk menebus dosa kita. Wow, perbuatan Tuhan Yesus ini sangat hebat, sangat ajaib. Ya, mari anak-anak, kita bersama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan. Meskipun kita sering berbuat dosa, tetapi Tuhan Yesus tetap mau mengampuni kita. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Meskipun kita berbuat dosa, Tuhan Yesus mau mengampuni kita. Bahkan Tuhan Yesus berjanji akan memelihara kita sampai selama-lamanya. Marilah akui dosamu, Ia pasti akan mengampunimu. Nah, anak-anak, sekarang Lause akan mengajak kalian untuk menghafalkan satu ayat. Ayat ini diambil dari kitab Mazmur 30 ayat 11b.
Tuhan, jadilah penolongku. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. Kita ambil Alkitab kita buka dan kita baca sama-sama. Mazmur 30 ayat 11b. Tuhan, jadilah penolongku. Sekarang kalian sendiri di rumah, yuk. Siap ya, kita buka sama-sama. Lause akan ikuti pelan-pelan. Kalian suaranya yang keras. Oke, 1, 2, 3. Mazmur 30 ayat 11b. Tuhan, jadilah penolongku. Yeay, hebat ya. Tuhan adalah penolong kita. Mari kita minta Tuhan masuk dalam hati kita. Kita minta Tuhan hapus dosa kita. Dan kita minta Tuhan jadi penolong kita. Ya anak-anak, Yesus sayang pada kita. Yesus sayang padaku. Katakan sama-sama, Yesus sayang padaku. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita sama-sama menyanyi. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah mau menjadi penolong kami. Meskipun kami banyak berbuat dosa, kami banyak berbuat salah, tapi kami boleh Engkau ampuni. Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk terus bersandar kepada Engkau, menjadikan Engkau sebagai satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya Engkau terus mengingatkan kami hari ini bahwa Engkau adalah juru selamat kami dan Engkau akan selalu menyayangi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Nah, Lause, tadi kita udah sama-sama dengar firman Tuhan ya. Iya, Lause. Ngomong-ngomong, Lause, tadi firman Tuhannya tentang apa sih? Kita tes Lausenya ya. Lausenya masih ingat gak? Kalau firman Tuhannya itu ngomongin tentang kita mengasihi sesama, Lause. Tadi firman Tuhannya bener ya, tentang mengasihi sesama, tentang mengampuni ya, mengampuni musuh kita, orang yang mungkin bikin kita kesel, bikin kita marah, tapi kita mau belajar untuk mengampuni, mau belajar untuk memaafkan. Nah, cuman ya adik-adik, tadi kita udah sama-sama dengar dari Lause Cing-Cing, mungkin memaafkan itu gak mudah ya. Mungkin kita nggak bisa tuh hari ini kita kesel terus besok udah langsung bisa maafin. Nggak bisa. Mungkin susah ya kayak gitu ya. Susah. Nah makanya tadi kita udah sama-sama dengar kalau kita pasti butuh minta tolong sama Tuhan. Ya kita perlu berdoa minta Tuhan kasih kita kekuatan, kasih kita kemampuan untuk bisa memaafkan, untuk bisa mengampuni musuh kita. Makanya nih adik-adik, sebelum kita selesai sekolah minggu hari ini, langsung mau ajak kita semua nyanyi satu lagu lagi. Kita mau bilang, show me your ways. Tuhan tunjukkan jalannya, tunjukkan caranya nih ke kita. Supaya kita bisa melakukan firman-Nya Tuhan. Yang mana firman hari ini adalah tentang
mengampuni musuh kita. Ya adik-adik, kita berdiri, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Show me your ways. Ikuti gerakannya ya. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, my hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Show me your ways. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, my hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, my hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Iya, kita percaya ya kalau Tuhan yang kasih kita kekuatan, kemampuan untuk mengampuni musuh kita. Iya, Lause. Nah, Lause ngomong-ngomong ya, nggak terasa nih sekolah minggu hari ini udah mau selesai ya. Iya, Lause. Padahal kita masih mau ya ketemu sama adik-adik ya, mau sama-sama nih sekolah minggu sama adik-adik ya. Iya. Tapi mau nggak mau udah harus selesai nih. Iya, Ya, udah Lause. harus selesai ya. Nah, sebelum selesai sekolah minggu hari ini, kita berdoa dulu yuk. Adik-adik boleh duduk, kasih sikap yang terbaik, sikap yang manis, yang sopan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk, kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami bersyukur Kami bersyukur hari ini ini kami bisa kami bisa sekolah minggu. sekolah minggu. Tuhan, Tuhan, pimpin kami pimpin kami seminggu ke depan seminggu ke depan supaya kami supaya kami dapat dapat melakukan melakukan firman Tuhan, firman Tuhan. dan minggu Dan depan minggu depan kami dapat kami dapat kembali kembali sekolah minggu lagi. sekolah minggu lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu hari ini udah selesai. Dadah, sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati. Bye-bye. Bye.
lupa terima kasih Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung menyanyi, betambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih Tuhan peliharakan kami setiap hari. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar. Tuhan Allah di tengah kita besar. Kasih Yesus, indah dan indah. Kasih Yesus, baik dan indah. Kasih